Jamane kang kapungkur, duk semono mejayan kang dusun, katrajang ing pagebluk akeh pepati. Tambah-tambah polahipun, kawula ngudi usada berkah kang maha agung. Yang palang yang sekti kalangkung, metu broto angento dongkrek mawarni. Kinaryo brasta pagebluk, serno tapis tanpa sisa. Lah dongkrek ku singkatipun saking donganipun kawula rakyat kabeh enggalo kasempatan. Kalau dulu memang sebagai ritual karena ya itu untuk menyingkirkan wabah pagebluk. Dan sekarang setelah berkembang lalu sekarang menjadi kesenian. Jadi kesenian dongkrek akhirnya. Madiun. Wilayah ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sejarah yang panjang, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam sisi kebudayaan. Sebelumnya Madiun sempat dijuluki Madiun Bangkit, yang berarti kota yang bersih, aman, indah, dan tertib. Namun seiring majunya pembangunan di kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur ini, Madiun akhirnya mendapat julukan Kota Gadis, yaitu kota yang mempunyai orientasi pada perdagangan dan bisnis. Meskipun menyandang kota gadis, Madiun tetap mempertahankan kehidupan masyarakatnya dengan pelestarian budaya dan kesenian. Tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang telah meninggalkan jejak-jejaknya melalui kesenian yang masih berlangsung hingga sekarang. Kesenian dongkrek adalah salah satu bukti nyata yang masih bisa disaksikan, meskipun dalam perkembangannya kesenian dongkrek mengalami masa pasang surut, sebagaimana kesenian lainnya, dan rentan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang dari masa ke masa. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Mejoyo atau Mejayan, nama kuno dari Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun, dalam masa kepemimpinan Raden Ngabehi Loprawirodipuro. Pada awalnya, seni dongkrek merupakan sebuah ritual pengusir pagebluk atau wabah penyakit aneh yang mengganggu masyarakat Mejayan. Ketika siang terserang penyakit, maka sore hari meninggal dunia. Seni dongkrek juga dipercaya sebagai tolak bala yang dapat mengurangi keburukan atau kesialan dalam segala hal. Asal mula dongkrek ada itu dimulai tahun 1867 oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro, seorang palang sekti yang menjabat sebagai palang di daerah Mejayan. Pada tahun 1867 yang lampau itu ada salah satu desa, yaitu Desa Mejayan. Ini terkena wabah pagebluk atau penyakit yang sangat mengerikan. Setelah itu beliau yang palang yaitu terketuk hatinya untuk menyingkirkan wabah pagebluk tersebut agar segera hilang dari wilayah Mejayan dan warganya segera sembuh. Kesenian dongkrek adalah penampilan perpaduan antara musik, tari, dan di dalamnya terkandung unsur cerita atau drama. Bentuk peralatan musik yang digunakan dalam pertunjukan kesenian dongkrek terdiri dari kentongan, kenong, beduk, korek, dan gong pamungkas.
Keindahan yang terdapat dalam peralatan musik dongkrek mempunyai bentuk dan makna yang berbeda. Setiap instrumen atau alat musik memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda pula. Bentuk dan ukuran tersebut mempengaruhi bunyi, karakter, maupun warna suara. Sebetulnya itu menggambarkan durul papat di papancen. Sing manunggal rasa kalian awake dhewe. Nah, durul papat iki kebuatan amarah, arwamah, supiah, nupaina. Nah, amarah niku abrit. Nggih. Arwamah cemeng hitam. Lah, supiah biru. Nupaina putih. Keluarga datang pribadi kita biar-biar. Bentuk topeng sebagai perwatakan tokoh yang diperankan terdiri dari 4 topeng buto. Topeng buto atau gandarwo merupakan gambaran sesuatu yang bersifat jahat, angkara murka, mengganggu ketentraman yang diwujudkan topeng dengan wajah menakutkan. Bentuk ekspresi wajah raksasa terdiri dari warna merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Hal ini juga dapat menggambarkan tentang hawa nafsu dan angkara murka manusia. Kemudian ada juga topeng Roro Perot, seorang abdi kinasih yang mendampingi untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari Roro Ayu. Topeng Roro Ayu, seorang wanita yang cantik, anggun dan sopan dalam berbicara, perilaku, dan selalu berbuat kebaikan. Ini topeng perot, yaitu dinamakan wewe putih. Abdi dinasihnya beliau yang kalang atau yang ngadehi lo prawiro. Sedangkan yang ini topeng itu namanya Ayu Roro Tumpi. Ini juga abdi dinasihnya yang kalang. Pada saat itu yang membantu apapun pekerjaan yang palang dibantu oleh kedua abdi kinasih tersebut. Lalu ini topengnya yang palang, kita wujudkan topeng karena sudah almarhum sebagai pencetak, penggagas dongkrek itu sendiri. Topeng wanita itu adalah pengawal daripada yang Belo Prabowo pawangnya ya. Sebetulnya dia juga roh halus ya itu. Tapi dia mendukung betul-betul apa yang dikehendaki Raden Belo Prabowo. Akhirnya dia ikut di situ, ikut ilmunya yang Palang Jaya, sehingga dia ikut mendampingi kemana saja, dia tetap mendampingi perang dengan siapapun dia tetap mendampingi itu. Jadi pawangnya itu. Sebenarnya dua-duanya itu ayu ya. Raden Ayu Roro Tumpi itu ya cantik, wewe putih ya cantik. Gandeng wewe putih pada waktu Raden Belo Prabowo perang ya. Perang. Jadi wiwi ure kalah akhirnya mencur lagi ini kalah gitu. Ibi Dalam bahasa Jawa genderuwo. Ini yang membantu beliau yang Raden Ngabelo Prawoto pada saat menyingkirkan wabah pagebluk. Dulunya mengganggu yang palang pada saat semedi. Lalu ada namanya saling membantu, akhirnya dia walaupun mengganggu tapi dikalahkan oleh yang palang, akhirnya dia siap membantu apapun yang diperintahkan. Ini yang buto hijau sebenarnya sama saja seluruhnya. Warna hijau kan supiah, itu supinya punya nafsu supiah. Gantarwo yang merah ini mempunyai filosofi
watak atau nafsu amarah. Ini menggambarkan suatu watak atau nafsu seseorang, yaitu aluwamah. Nah, ini yang mempunyai Gandharwa yang punya watak mutmainah. Topeng ini dibuat dari yang baik kayu dadap, tujuannya ringan dipakai dan ulet. Di luar memang ada yang diperjualbelikan. Memang ingin punya dongkrek ya pesan pemahatnya. Itu ada pemahatnya. Seni dongkrek bermula dari bunyi yang ditimbulkan oleh paduan dua alat musik tradisional yang mengiringinya, yaitu bunyi dong berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat musik korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar, di satu sisinya ada tangkai kayu bergerigi yang bila digesek berbunyi krek. Perpaduan dua bunyi itulah kemudian masyarakat menyebut kesenian ini dengan nama dongkrek. Beduk dan korek merupakan instrumen yang hakiki dan dominan di mana kedua macam instrumen itulah yang memberikan corak dan ciri khas kepada seni dongkrek. Terutama adalah instrumen korek yang bersifat unik dan tersendiri yang tidak didapati pada instrumen kesenian lain dimanapun. Secara filosofi kata dongkrek merupakan kata sakral yang berarti dongane kawula rakyat enggalo kasarasan. Nah, kita awali dari kentongan ya. Kentongan ini sebagai alat untuk mengumpulkan warga agar berkumpul. Selanjutnya kenong itu suatu alat yaitu yang merupakan keadaan yang hening, hati yang bening atau yang tentram, itu yang kenong. Sedangkan yang gong itu tugasnya sebagai tanda bahwa sudah melaksanakan tugas dengan selesai, itu gong. Lalu beduk itu sebagai filosofinya yaitu kekuatannya yang palang pada saat itu yaitu dukdeng, mempunyai kekuatan yang tinggi dan besar karena orang yang sangat sakti, tiada tandingnya. Sedangkan untuk korek itu sebagai alat penyapu atau pembersih segala kotoran yang ada di ruangan maupun di perkebunan. Itu untuk alat-alat dongkrek itu sendiri. Sebagai warisan budaya lokal, kesenian dongkrek merupakan hasil interaksi antara masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya. Di dalamnya memuat ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang menjadi dasar bertindak dalam hidup bersama. Kesenian dongkrek memuat simbol-simbol yang penuh makna dan memuat ajaran moral yang dapat dijadikan panduan hidup oleh masyarakat. Hal ini kemudian menjadi landasan Bapak Dwe Rokim untuk mendirikan Paguyuban Pelestari Dongkrek yang kemudian diberi nama Paguyuban Dongkrek Krido Sakti. Paguyuban ini memusatkan aktivitas kesenian dongkrek di rumah Bapak Dwe Rokim di Jalan Prawiro Dipuran, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Gini, untuk dinamakan Krido Sakti itu suatu karyanya seseorang yang jenisnya hanya seperti ini, seperti kentongan, kendang, gong, beri, dan beduk itu dapat menyingkirkan wabah beduk. Ya soalnya fisiologisnya baik sekali, sejarahnya kan usir itu. Usir penyakit, pegeblu dan lainnya. Juga mengangkat derajat daripada daerah. Kebetulan orang yang duduk di situ, orang yang sakti, sehingga menjadi tontonan ya tuntunan. Sampai sekarang di daerah ini Ndoro Palang Sekti ya Palang Mejayan.
Pendiri paguyuban Dongkrek Krido Sakti ini banyak mempelajari seni dongkrek dari berbagai sumber. Salah satunya adalah kesaksian dari keturunan Raden Ngabehi Lo Prawirodipuro. Ketika paguyuban ini berdiri pada tahun 1983, seni dongkrek hanya disajikan dengan cara arak-arakan. Namun saat ini dongkrek telah berkembang menjadi seni pertunjukan yang telah diberi sentuhan modernitas tanpa meninggalkan prinsip dan pakemnya. Datang ke sini itu banyak sekali ya, dari Iki Madiun, dari Yogyakarta, bahkan dari UGM itu juga sudah datang kemari sampai lama di sini. Lalu dari Cak Durosim itu juga ke sini, Malang juga datang kemari untuk melestarikan dongkrek yang ada di negara kita ini mestinya. Walaupun asalnya dari Mejayan. Keseluruhan anggota dongkrek itu seluruhnya 27 orang, yaitu perannya sebagai tari dan pemusik. Untuk Krido Sakti sendiri demikian, karena itu sudah dijadwal dan bahkan sudah ada pesanan-pesanan seperti pengembangannya dan untuk rutinitasnya itu kebanyakan dari saudara-saudara kita yang ada di manca daerah, misalkan di Kediri, lalu di Balerejo, itu tiap tahun mesti mengundang kita untuk ritualan di sana. Kesaksian dan kearifan hafalan dunia nyata dan dunia maya bisa terlaksana. Terutama anak-anak kecil seneng. Orang tua-tua sudah mundur, ganti anak generasi mudanya itu tetap muncul, seneng. Iya. Soalnya saya disiplin, terutama bawa minuman sama sekali tidak mau ya. Kesenian dongkrek syarat akan nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral, nilai religius, nilai kepemimpinan, nilai kepahlawanan, dan nilai estetika. Hal ini dapat ditinjau dari unsur alat musik, tata rias topeng, dan busana yang memberikan makna simbol dalam perwatakan peran. Kemudian nilai pendidikan moral, yang mengartikan bahwa sebuah kejahatan akan terkalahkan dengan suatu kebaikan dalam pemikiran manusia yang dilukiskan dengan suara. Orang itu senang kepada dongkrek karena diambil dari fisiologisnya gitu.